Jisi maitatun la damalaha sailun, dikecualikan dari benda najis. Kan benda-benda najis ada benda suci yang nentuin Allah, ini najis, ini najis, ini najis. Nggak banyak ya. Kalau mau di jumlah-jumlahin yang najis dikit ya. Makanya yang apa yang najis, apa yang najis, ini. Ya selain itu apa? Suci ini. Itu jadi banyakkan yang najis daripada yang apa? Nah, apalagi mau mengikuti mazhab Syafi'i, segala sesuatu asalnya suci ya. Boleh makan kecuali ada hadis yang mengharamkan. Jadi mau diukur-ukur mana yang banyak? Yang boleh dimakan kan. Menurut asal segala sesuatu boleh dimakan kecuali yang najis apa? Yang ada dalilnya. Nah, karena yang ada dalilnya di kita berarti di kita. Jadi yang kita apa yang di kita. Selain itu apa? Jadi dari sekian yang ditentuin Allah itu najis, ada yang dikecualikan. Udah jumlahnya sedikit, ada lagi yang mana contohnya? Kan bangkai itu salah satu yang najis bangkai. Enggak semuanya bangkai itu najis. Ada bangkai yang kagak najis. Itu yang dikecualikan. Apa itu? La damalaha sailun. Yang tidak punya adalah mengalir. Maksudnya waktu hidup gitu. Nah kalau orang udah mati, walaupun udah mati udah nggak punya darah mengalir. Saat masih hidup nggak punya darah. Nah, itu indah syaki udwin min hafi hayatiha, saat dibelah anggotanya dipisah sedangkan dia masih hidup. Nah kalau dibelah ada keluar darah saat dia masih hidup berarti punya darah mengalir. Kalau seandainya dia masih hidup dibelah kagak keluar darah berarti tidak punya darah. Nah bangkai yang tidak punya darah mengalir itu tidak najis, dikecualikan. Seperti mana contoh? Zambur, zumbur. Apa itu zumbur? Kalau bilang kerungu, yang binatang gede-gede terbang-terbang itu. Ada pun pusat, apa pun pusat? Kelelawar, kampret, ya. Padahal nas hadis itu apa? Nas hadisnya itu adalah lalat ya. Apabila lalat nyebur ke minuman kamu, kata Nabi ya bisa dia apa ya? Tenggelam ya. Nah kalau tenggelam berarti apa? Mati. Kalau mati berarti bangkai. Nah disuruh tenggelamin bangkai ya berarti nggak najis ya. Nah habis itu kata Nabi setelah dia mati itu lalat, diambil itu lalatnya dikeluarin, maka minumannya minum, jangan sayang, jangan dibuang. Kalau dibuang diri. Nah jadi walaupun nasnya itu apa itu lalat, tapi dikiaskan oleh yang lain. Apa itu tadi? Binatang yang tidak punya darah. Nah, jadi banyak ya. Apalagi contohnya banyak semut. Ini semut kan kita nyentuh teh, nyentuh kopi, campurin gula. Nah, di gula kan banyak semut. Nah, jadi kalau seandainya bangkai semut itu najis, nggak jadi ente minum teh, minum kopi. Pala tu najisuhan. Nah, jadi bangkai yang tidak punya darah mengalir saat masih itu tidak menajiskan apa? Benda cair. Nah, tadi kan susu kopi kan benda cair. Ya, ini juga air biasa, nggak pengaruh. Di mau dihabi dengan sebab matinya binatang itu di dalam benda cair atau air. Alal masyhur menurut pendapat yang masyhur terkenal lah di kalangan ulama Syafi'i. Kenapa? Lima sakotin ikhtilat anda sulit untuk kita jaga. Ya, itu semua walaupun udah ditutupin rapat masih masuk juga. Ya. Nah saat kita mau tuangin apa tuh apa gula di kopi, jadi ngilihin semutnya susah. Kita lihat dalamnya udah nggak ada, tapi di dalamnya ada semut.
Taunya apa? Nanti kalau udah sampai itu ada kerama langsung ternyata sulit ya. Ela antubayuloh. Nah kecuali kalau dengan sebab adanya binatang tadi bisa merubah air ya, warnanya, baunya, rasanya. Nah itu baru dikatakan ada pengaruh disebabkan karena masuknya bangkai yang tidak punya. Tapi kalau nggak ada pengaruh, nggak berubah, nggak apa-apa. Nah, oke. Baik, kemudian dilanjut wasani. Al-qaul tsani, qaulul masyhur nggak najis. Tapi qaul kedua, ya yang lemah nih, yaitu najisuhu. Nah, bangkai tadi itu walaupun tidak punya darah mengalir, tetap membuat apa? Najisnya air atau benda cair. Kabaiha seperti najis yang seperti bangkai-bangkai yang lain. Walau matat bima nasya'at minhu. Nah ini lain lagi nih. Walau matat bima nasya'at minhu. Kalau mati ya, binatang ya, yang memang hidupnya, yang memang Allah ciptakan dari munculnya dari apa tuh? Dari buahan tersebut ya, mati ya, peti gitu kan, ada ular. Nah ya kan, ular peti itu terbuat, Allah buat dari apa itu? Dari peti itu sendiri. Nah kalau tadi kan lalat lahir dari luar. Kalau seandainya binatang itu timbulnya dari benda itu sendiri tuh, seperti kan kal-alak, wadud ya, ulet kalau sini ya, kalau itu cuka itu bisa apa tuh? Bisa apa, ada apa, buat patung. Lam tunaji sudah enggak membuat cuka itu dan peti itu jadi apa? Kan itu ngerebus peti. Kan sebelumnya direbus peti itu ulatnya masih hidup. Nah, sebab yang direbus itu peti, akhirnya apa? Ulatnya mati. Nah walaupun dia mati, di dalamnya tidaklah menyebabkan peti itu jadi apa? Jadi udah kita makan berikut ulat-ulat. Jarang-jarang bisa. Nah ini jazman tadi, jazman, nggak ada beda-beda pendapat. Tapi kalau yang tadi itu yang bukan berasal dari situ, dari lalat, nah kalau masyhur enggak, ya. Tapi kalau doib, najis kan gitu kan, ada hilaf. Tapi kalau binatang itu timbulnya dari makanan itu sendiri, bukan dari yang lain. Oh, walaupun di dalamnya dia mati, boleh makan. Jambu ya, jazman, ada yang jazman, qat'an. Walau tulihat filmai ba'da mautiha. Nah, tetapi seandainya ya, apa itu? Diceburin ya. Lalat umpamanya, lalat diceburin, kumpulin lalat, udah pada mati, ceburin mana? Nah, ke kopi. Nah, kalau yang tadi kan nggak diceburin, dia ceburin diri ya. Atau ente di dalam gula ada semut. Tapi kalau ada semut dikumpulin ya, dimati-matiin. Nah kemudian dicampurin mana? Kopi. Ke kopi. Nah itu lain masalah ya. Jorok pikiran. Ini masalah. Ini nggak memberikan peluang buat ente nanya-nanya. Itu kalau seandainya ini saya ceburin mana? Jadi ini katanya nanti kan. Lalu tuh lihat filmak, kalau diceburin bangkai-bangkai tadi itu yang tidak punya darah mengalir sengaja dikumpulin, diceburin. Najasat hujatman. Nah ini udah qaul wahid najis ya. Akhirnya air itu jadi kalau air kurang dari 2. Nah, maka lahu Imam Nawawi di dalam Imam Ghazali di dalam Asy-Syarhus Mungkin ada Syarhus Sogir, ada Syarhul Kabir. Waqala al-Ghazali fil Kabir, Syarhul Kabir bima yang niswa nisfuhu bilma. Nah kalau ada ulat yang memang ya, lahirnya di mana? Di air. Apa itu? Kecup. Iya. Jalan lima. Laut itu dihabihi. Nah kalau memang dia memang ada di air, kemudian dia mati nggak apa-apa. Tapi kalau kita kecup, ya, kecup diambil dari air.
mau buat apa tuh biasanya? Makanan ikan. Makan apa? Ikan Jepang. Ikan Jepang. Nah, ikan kena ikan Jepang yang nggak ada, udah pada mati, ceburin lagi ke air. Nah itu, ya. Kalau memang asalnya dari air, laut itu disapi, yang origin, ya, diambil tuh kecup, ya, diambil dari air, dikeluarin, kemudian udah mati diceburin lagi mana? Ke air. Nah ada, ya. Tuh. Kalau kulihat ini yang ada khilaf, ada yang bilang najis, ada nabi. Tidak. Tapi kalau memang dia matinya di dalam air itu sendiri, nggak ada khilaf, tidak menajiskan air. Tapi kalau intek kecup keluarin dulu, maka itu kalau dikeluarin jadi apa? Mati. Setelah dikeluarin masukin lagi ke air. Nah itu ada khilaf. Ada yang bilang najis, ada tidak. Kemudian wakada demikian juga fi qauli pendapat yang mengatakan najisun la yudrikuhu tarfun. Fi qaulin dhaif. Ada lagi ya, najis yang dimaafkan yaitu najis yang tidak bisa dilihat oleh mata karena saking apanya? Nah, kecil itu dimaafin. Tapi ada kaul yang lemah mengatakan oh enggak, walaupun kagak kelihatan mata juga najis juga gitu, ya. Itu sama aja itu najisun la yudrikuhu tarfun ay basarun. Tarfun itu mata, likilatihi kenapanya saking kecil. Mana contoh? Kanut koti baulin, ya, seperti ya percikan kencing, ya. Nah ini saya mau kasih tahu, ya. Nih kalau kita kencing nih, orang laki kencing, ya, itu jangan disangka kalau airnya keluar yang kelihatan tuh percikannya ada yang kecil-kecil tuh di tengah gitu. Yang nyipret-nyipret tuh ada yang kecil-kecil. Ya kalau kena paha, kan nggak kelihatan. Nah itu dimaafin. Yang tidak dimaafin yang itu tuh yang keluar tuh kelihatan. Ya, kalau seandainya nggak dimaafin, kalau ini mau kencing, setiap mau kencing harus pakai selang. Ya. Nah, kalau itu depannya kasih selang supaya yang kecil-kecil itu nggak kena api, nggak kena paha karena ada percikan. itu sulit. Mana-mana Jadi orang laki, orang perempuan walaupun semuanya nggak akan bisa pakai selang bisa. Tuh seandainya kalau percikannya yang kecil-kecil itu nggak dimaafin, misalnya setiap kita kencing harus diapain? Pakai selang supaya yang kecil-kecil itu nggak terkena internet. Kalau koti balik, apalagi contoh yang kecil, wamaya luku giri-giri dua, dan yang nempel di kaki lalat. Kan lalat biasanya hinggap gimana? Kotoran di bangkai. Habis dia transit di bangkai, di transit di mana? Di kue, di pakaiannya, kaki. Nah emang kotoran yang nempel di kaki lalu kelihatan. Kalau seandainya itu najis, itu susah. Ya, itu jadi kue harus ditutup rapat, pakaian habis dipakai harus diapain lagi? Kalau di lemari, wah, repot ini. Oh, itu contoh najis yang tidak bisa dilihat, yang nempel di kaki apa? Lalat. Fainahu la yunajjisu ma'yan. Sana itu lalat habis hinggap di bangkai, hinggap di air. Nah, atau hinggap di baju, hinggap di kue. Nah itu tidak membuat ya, itu menjadi najis. Kultu, aku berkata hadzal qaulu al-haru. Nah ini pendapat yang al-haru. Tapi kalau yang tidak azhar mengatakan tetap najis, yaitu kalau masyhur muqabilnya kalau azhar muqabilnya apa? Nah, muqabilnya azhar ya itu lain. Wahwa tanajus. Nah, walaupun nggak kelihatan oleh mata tetap apa? Najis. Wasaumu wal badanu kamae. Nah, di baju dan badan sama aja seperti air, artinya hinggap di badan atau hinggap di air tadi itu tetap aja nggak najis, ya. Kalau memang najis itu apa? Kecil. Nah, wal jari karofidin. Nah itu tadi kalau airnya diem. Demikian juga air yang
mengalir sama aja kalau dihinggapi oleh lalat kan kita najusi bilmu'laqat. Nah ya, kalau yang roki kan yang diem jadi begitu juga katanya. Kabar kemarin tuh kalau memang kurang dari 20 terkena najis ya. Nah, walaupun kagak berubah apa tuh najis kalau kurang dari 20 ini maksudnya najis biasa nih. Nah tapi kalau airnya diem banyak tidak berubah ya maka tetap suci menyucikan. Itu kan air diam. Nah demikian juga air yang mengalir kalau dikit najis, kalau nggak berubah, kalau banyak apa tidak najis. Itu secara garis besar. Adapun nanti ya ada pendapat-pendapat ulama gitu ya, dikit-dikit lagi wal qaulul qadim ya. Nah wal qaulul qadim, nah qaul qadim artinya pendapat Imam Syafi'i yang qaul qadim ya. Waktu beliau ada di Irak kemudian ada di Mesir itu jadi menurut qaul qadim la yang justru bila taghayyur, air yang mengalir nih maksudnya air mengalir. Kalau qaul jadid tadi apa qaul jadid? Air yang mengalir sama aja seperti air diam. Tapi kalau qadim, kalau air mengalir ya, kalau air mengalir nah itu nggak akan menjadi najis kecuali apa? Berubah. Lalu walaupun ya kalau air mengalir walaupun sedikit gitu, air mengalir walaupun sedikit kurang dari 2 bulan ya, nah terkena najis itu nggak najis ya gitu ya. Selama air itu apa? Nggak berubah. Ini kalau berarti likuati. Kenapa beda? Kalau air diam kurang dari 2 bulan najis walaupun nggak berubah. Tapi kalau mengalir nggak berubah tetap najis. Karena kalau air berjalan kuat apa? Menolak najis ya. Air mengalir kan jadi kuat menolak najis. Makanya walaupun sedikit air banyak nggak najis karena dia itu tersusah mengalir. Nah ya pajar jatuh nanti lakahan najisu wahia kama qala fi sahih mu'atab atub baina haffatain nahri fil arti ala jadi tanajis. Yang najis itu yang pas kena itu. Adapun yang udah apa itu? Yang udah berjalan. Nah, ya. Nah itu lain lagi tuh. Jadi kan air itu berapa ya? Apa tuh bergerak terus mengalir. Nah itu nggak sama seperti yang diam. Kata Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab adub apa tuh adub? Dorongan pertama. Kan air itu terus-terusan didorong. Baina hafaita nahri yang ada di dalam sungai, yang ada di tengah-tengah antara 2 pinggir sungai itu kan. Ya. Fil arti ala jadid ya. Menurut qaul jadid tadi kan. Menurut qaul jadid kalau air mengalir sedikit najis gitu. Yes. Air mengalir walaupun mengalir kalau sedikit tetap aja kayak yang tadi itu. Nggak ada beda antara yang apa? Nah itu kalau jadi tuh. Tapi kalau kodim kalau kodim walaupun sedikit kalau mengalir nggak apa. Nah wa in kana ma'un nahri asar min qulataini. Nah kecuali kalau air lebih dari 2 bulan, nah itu nggak akan najis. Ini sama aja seperti air diam. Wa in kana ma'un nahri duna qulatain. Tapi kalau air sungai itu kurang dari 2 bulan ya, di anna jarayat wa in tawassalat hissan mutafasilatan hukman ya, mutafasilatun hukman kullu jariyatin talibatan lima amamahu haribatan lima wara'ahu. Nah ini pendapat qaul jadid ya. Kata qaul jadid kalau air mengalir walaupun sedikit nggak apa, nggak najis ya. Kalau apa? Qaul qadim ya. Kalau qaul jadid kalau air sedikit namanya seperti air diam gitu ya. Ini alasan qaul qadim yang mengatakan apa? Air mengalir kalau sedikit nggak najis. Kenapa? Itu tadi karena air itu terus-terusan. Nah, ini anal jarayat. Jadi apa? Mengalir terus-terusan ya. Bila tawassalat hissan walaupun ya menurut
pandangan tuh, hisab itu menurut pandangan mata, seakan-akan najis itu selalu menyertainya, ya. Nah, walaupun menurut, tapi menurut itu enggak. Kullu jiryatin qalibatan lima amamaha haribatan lima waraha. Karena setiap aliran itu, ya apa itu? Qalibatan lima amamaha, muper sama yang di depan. Nah, kemudian yang di belakang yang belum kena najis, apa itu? Ya haribatan lima waraha. Itu arti mengalir. Jadi air mengalir beda dengan air tetap, gitu. Karena kalau air mengalirnya terus-terusan ganti-ganti lah, gitu. Ganti-ganti, tapi bedanya kalau air apa? Nah tetap. Nah, jadi yang kuat kalau Qadim, ya, kalau Qadim mengatakan kalau air itu mengalir walaupun sedikit, ya, tidak menajiskan apa? Air. Kalau jadi apa itu tadi, walaupun mengalir kalau sedikit, ya, kecuali kalau enggak rumah, ya. Jadi kalau Qadim yang kuat ini. Baik, nah sampai di sini walaupun-latan. Nah, jadi mengenai air banyak, air sedikit. Nah ini kan belum dijelaskan mana ukuran banyak, mana ukuran sedikit. Ukuran banyak kalau sudah mencapai ukuran 20 berapa itu 20 akan dilanjutkan pada pengajian akan datang. Baik, nah ini pengajian kita yang terakhir sebelum datang bulan suci Ramadan. Bila ada hal-hal perilaku ucapan saya yang tidak berkenan di hati para guru sajadah, ya, kiranya mohon dilupakan untuk nanti Ramadan ngajinya jam berapa? Jam 7. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umurnya, bulan suci Ramadan, masuk hamba Allah yang beruntung adalah hadirnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.